apa sih tujuan memilih negara India? Sebenarnya dari awal pengen melihat kayak sisa-sisa sejarah peninggalan dinasti Mughal di Delhi, di Agra, di beberapa daerah India, terutama di Rajasthan. Selain itu juga di tahun 2018 itu ada promo dari Jet Airways yang sangat fenomenal, Wow. 1, berapa juta return flight dari Jakarta ke Delhi. Oh, itu dapat jadi returnnya dari Jakarta ke Delhi dapat 1,7. Saya kemarin 1,7, bahkan teman saya ada 1,4, 1,2 tergantung flightnya juga, karena kemarin saya juga combine Singapore Airlines, Garuda sama Jet Airways. Wow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Pejuang Tangguh. Kali ini Pejuang Tangguh akan membahas traveling session kembali, ditemanin salah satu traveler expert ya, traveler expert ya. Belum expert ya. Menuju expert. Oke, Oke, tetapi sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe, like, komen, dan di-share YouTube channel Pejuang Tangguh. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan notifikasinya ya. Oke, di sebelah Pejuang Tangguh ada seorang traveler dari Sumatera Selatan. Benar? Sumatera Selatan, yaitu boleh diperkenalkan namanya, Kak? Saya @seringcuti. @seringcuti. Iya. Itu apa? @seringcuti itu apa maksudnya? Akun Instagram. Oh, jadi buat sahabat Pejuang Tangguh, kalau mau lebih kenal dengan @seringcuti bisa di-follow ya Instagramnya @seringcuti. Oke, kali ini kami akan membahas salah satu negara ya, negara yang termasuk penduduknya paling padat. Oke, yaitu adalah negara India. Kalau kita mau bahas India nih, apa sih apa sih tujuan memilih negara India? Sebenarnya dari awal pengen melihat kayak sisa-sisa sejarah peninggalan dinasti Mughal di Delhi, di Agra, di beberapa daerah India, terutama di Rajasthan. Selain itu juga di tahun 2018 itu ada promo dari Jet Airways yang sangat fenomenal, 1, berapa juta return flight dari Jakarta ke Delhi. Oh, itu dapat jadi returnnya dari Jakarta ke Delhi dapat 1,7. Saya kemarin 1,7, bahkan teman saya ada 1,4, 1,2 tergantung flightnya juga, karena kemarin saya juga combine Singapore Airlines, Garuda sama Jet Airways. Wow, luar biasa ya. Jadi dengan modal 1,7 aja bisa return dari Jakarta ke Delhi. Itu yang salah satu kiat mengapa memilih negara India. Salah satunya ya. Salah satunya. Selain itu apa sih? Karena keindahan dari India itu. Keindahan. Oh, Iya. Jadi India tuh indah ya? Sangat indah, karena apalagi penyuka arsitektur dan penyuka bangunan lama. Ada banyak bangunan peninggalan Inggris, dan terus terutama dari dinasti Mughal, seperti kan Taj Mahal dan beberapa seperti Qutub Minar di Delhi. Oke. Oh, selain itu apa sih prefer yang pasti kan tiket sudah ada nih. Oke. Apa sih yang dipersiapin untuk menuju India? Pertama sih mungkin seperti kebanyakan orang mental, karena kita tahu bahwa di beberapa wilayah India itu bisa dibilang kotor. Untuk kita yang mungkin hidup bersih di lingkungan yang sehat, di lingkungan yang bersih, pertama kali nyampe India kita biasanya akan shock culture. Oke. Kenapa sih dia kotornya tuh dari segi apa? Dilihat dari apa sih? Dari segi mungkin kalau di lingkungan kita, di komplek kita yang kelihatan itu tapi di sana tuh di dekat hotel kita Iman itu ada babi. Beneran babi apa babi siluman sih kayak gitu kan? Iya. Jadi di pinggir jalan Di itu. pinggir jalan. Di pinggir Di jalan dekat besar hotel kita, iya. Oh, jadi ini Bisa jadi hewan ternaknya warga sana Oh mungkin. my God. Oke, jadi tujuan pengen ke India tuh ya karena Kebudayaan. pertama tadi karena tiketnya juga ya. Tiketnya juga
ada nggak sih kendala dari transportasi atau karena kan dia biasanya kita tuh kalau keluar itu kendalanya bahasa. Itu paling paling kebanyakan ketakutan dari seorang traveler itu kalau mau ke negara sesuatu negara, dia pasti takutnya, oh saya nggak bisa bahasa ini, saya nggak bisa bahasa ini. Apa sih kendalanya? Kalau di India relatif aman kalau soal bahasa, karena mostly orang India itu bisa bahasa Inggris. Karena India itu seperti Malaysia, itu jajahan Inggris. Oke. Jadi untuk yang small things mereka akan tahu bahasa Inggris. Oh, oke. Jadi ya buat sahabat Pejuang Tangguh, kendala yang pertama tuh tentang bahasa itu jadi tidak menjadi momok yang besar sekali sih sebenarnya ya. Even kita pun kalau misalnya body language aja, kayak bahasa kalkulator pun kan itu masih bisa dimengerti satu sama lain kan. Oh, jadi kalau kita cuman sedikit-sedikit saja cuman little bit Inggrisnya itu jadi nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi sementing itu mental ya sebenarnya. Masalah mental juga. Kalau mau sepintar apapun, mau kayak apapun, kalau emang mentalnya nggak ada jiwanya seperti itu, jiwa backpacker ya tetap aja nggak bisa kemana-mana juga kan. Oh, jadi sistemnya ini sistem backpacker nih. Saya kemarin ya sistem backpacker mah. Kalau sistem backpacker itu dia kita berjalan bagaimana cara mengatur itinerary-nya? Kebetulan kemarin kan rame itu. Ada saya kan awalnya berdua teman. Habis itu saya invite lagi yang teman-teman yang jalan-jalan sebelumnya untuk gabung. Mereka mau gabung. Akhirnya terkumpul 9 orang yang mau ikut jalan-jalan ke India. Kita pikir udah daripada kita susah gitu, gelundung ngangkatin koper, ngangkatin backpack, ya udah kita sewa mobil aja. Jadi kita 2 minggu, jadi 7 hari pertama itu kita sewa mobil. Oh, jadi selama 2 minggu di India sewa mobil? Seminggunya sewa mobil, sekitar 6 hari kita sewa mobil. Oh, jadi selama 1 minggu di India itu untuk transportasinya itu sewa mobil ya? Iya. Kalau transportasi mudah nggak di sana? Di sana sih mudah, tapi mungkin saya nggak coba kayak misalnya kereta antar daerah, misalnya dari Delhi ke Agra, saya nggak coba kereta, saya nggak coba busnya juga. Tapi saya pernah coba sih kereta di dalam kota Delhi aja, misalnya gitu. Tapi mungkin itu kita harus di online di situsnya transportasi India, dan itu kalau saya dengar-dengar harus pakai nomor India. Oh, jadi harus jadi kita nggak bisa menggunakan nomor Indonesia nih. Agak ribet. Terus juga kalau emang mau go show, ya itu risiko go show, tiketnya habis atau emang nggak tersedia di hari yang jam yang kita pengen gitu. Oh, jadi itu kendala transportasi ya. Kalau lihat kondisi, biasanya kan kalau kita di jalan tuh ada kendala dalam makanan. Oh, makanan. Terutama di negara-negara yang mayoritas kan India tuh Hindu nih. Iya. Kita nggak tahu makanan itu halal atau tidak. Sebenarnya kalau untuk khusus India bisa disiasati karena kan mayoritasnya Hindu, mereka nggak makan daging. Jadi bisa untuk vegetarian itu kayak Muslim friendly, jadi mereka nggak mengandung aneka unsur hewani. Tapi di India pun banyak Muslimnya, sekitar 12-15% penduduk India itu Muslim. Jadi di beberapa kota itu pasti ada makanan halal. Dan untuk kita kemarin kita udah prepare, kita bawa makanan dari Indonesia. Oh, jadi prepare, kita bawa rendang, bawa sambal goreng hati, terus bawa telur asin, bawa beras dari Indonesia. Oh, jadi masaknya langsung di sana? Kita masak. Jadi kalau lauk kan udah kemasak tuh. Iya. Jadi untuk nasi kita bawa magic oil. Rice cooker ya, bawa rice cooker. Oh, itu jadi masih bisa menikmati makanan khas Indonesia ya, walaupun ada di negara orang. Iya, itu maksudnya kayak bukannya kita nggak mau coba makanan India, tapi kan itu bisa menghemat. Kan kita kan backpacker, jadi kita efisiensi biaya juga kan. Tapi dalam tanda kutip nih, kan India walaupun dia vegetarian nih, tapi di jalan tadi ada hewan yang tidak, bagaimana sih kan kita walaupun dia vegetarian, tapi kan dia masih tetap konsumsi hewan-hewan gitu. Nggak konsumsi sih sebenarnya. Mungkin itu untuk pelihara, terus mereka nanti jual sih sebenarnya kayak gitu. Dijualnya di daerah India itu saja atau sepertinya di wilayah India atau mereka memelihara sapi, kan mereka nggak makan sapi itu kan karena mereka menganggap itu Tuhannya mereka, tapi mereka ambil susunya gitu. Oh ya. Selain di India itu kan banyak kota-kota ini. Ya. Di mana aja nih dikunjungin di kota-kota di India? Terus kita sampai, kita landing di Delhi. Iya. Di Delhi, ibu kotanya India. Jadi itu langsung kita dijemput mobil ke Agra. Oh, jadi ya sistem transportasi yang tadi langsung via mobil sewaan tadi langsung jemput kita, Jemput ke bandara. Langsung pick up kita di bandara ya? Di Indira Gandhi International Airport, terus kita langsung ke Agra.
Oh, 4 langsung, jam. Iya. oh, langsung diajaknya ke Agra. Sesuai dengan itinerary yang udah kita kirim ke mereka. Oh, jadi rencana ngasih jalan, itinerary-nya iya, rencana langsung jalan dari dengan kita, pihak busnya. iya, mereka cuma mengantar sesuai apa yang kita mau aja. Oh, kalau boleh tahu mata uang India apa sih? Rupiah. Oh, 1 rupiah itu berapa? Kemarin sekitar 200.000 rupiah. 200 rupiah. Iya. Itu bagi Indonesia murah atau enggak sih? Overall makanan di India atau barang-barangnya lumayan murah lah. Oh, masih standar ya, masih Standar lah. Kadang-kadang di bawah Indonesia, kadang-kadang juga sedikit di atas lah. Tapi untuk kita yang hidup di Indonesia itu udah sesuai sih. Oh, Standar lah jadi itu. sama, Nggak berat. walaupun nilai mata uangnya kecil, tapi sama tetap, aja ya. tetap ya. Sama. Harga barang nggak mungkin yang terlalu anjlok juga, masih ya standar lah gitu. Objek wisata apa saja sih yang dikunjungi di India? Tergantung wilayahnya. Oh, jadi tadi bicara masalah wilayah, selain Agra tadi kemana Selain aja? Agra kita ke Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Iya. terakhir Kashmir. Oh, terakhir Kashmir. Kashmir. Oh, jadi saya mau tahu di Agra dulu. Di Agra itu apa yang lebih ikonik dari Ah. kota itu? Ini